Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel YD China. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Seperti permintaan teman-teman sebelumnya, mau melihat tempat tinggal Y ya. Y masih ngutang satu vlog video rumah ya, yaitu rumah Y yang sebenarnya yang ada di kota Yinchuan. Jadi Yinchuan itu adalah ibu kota daerah otonomi Muslim Hui Ningxia ya, terletak di barat daya Tiongkok. Jadi di bagian China Utara. Nah, kota besar yang terdekat dari kota Yinchuan itu Xi'an dan Beijing ya. Tapi kalau dekatnya di sini juga jaraknya termasuk lumayan ya. Oh ya, sedikit informasi ya untuk teman-teman yang belum tahu tentang Ningxia ya, yaitu daerah otonomi Muslim Hui Ningxia ya. Jadi tuh kalau misalkan di Yinchuannya sendiri ya, di kotanya ya, penduduk yang terbanyak itu tetap etnis Han ya, karena kan Yinchuan kota besar ya, banyak penduduk dari daerah-daerah sekitar yang mencari peluang kerja di kota. Tapi kalau misalkan untuk mencari makan atau masjid-masjid untuk sembahyang umat Islam itu tertata rapi ya di kota ya, tetap kita mudah menemukannya. Lalu seperti chain restoran ya atau lini restoran yang bertaraf internasional ya, yang banyak dibuka di negara-negara lain itu biasanya non halal, tapi khusus dibukakan di kota Yinchuan itu lini restoran tersebut adalah halal gitu. Jadi untuk menghormati etnis Muslim Hui yang ada di Ningxia. Oke deh, sekarang kita lihat ya rumah Y dari bagian depan dulu ya. Oh iya, sebelumnya dukung terus ya channelnya Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya agar Y dan keluarga tambah semangat untuk ke vlog. Jadi ini adalah pintu utama rumah kami ya. Lalu di sebelah sini ini ada lemari sepatu dan lemari untuk menaruh jaket yang kami gunakan sehari-hari ya. Dan topi lah ya, perintilan-perintilan yang kecil. Di sini ada intercom dari komplek rumah ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang mengebel ya dari bawah ya, kita bisa bukakan pintu atau enggak untuk telepon ke antar tetangga di satu unit ini. Jadi ini kita tidak pindahkan ya, tetap di sini. Tempat duduk pendek ya, kecil ya, untuk memakai sepatu. Terus di sini bisa untuk menggantung-gantung tas, topi ya. Jadi di sebelah sini adalah dapur ya. Dapurnya itu ada pintu dorong seperti ini, dua ya. Jadi ketentuan dari daerah sini ya, saat mau menghubungkan gas ke rumah itu harus ada penyekat karena alasan keamanan aja ya. Jadi kalau misalkan nggak dikasih pintu dapurnya, gasnya tidak akan dihubungkan. Oh iya, untuk rumah baru ya di sini ya, atau apartemen baru itu biasanya tuh dijual tuh dalam bentuk unfurnished ya. Jadi tuh semuanya masih dalam keadaan semen kasar, seperti tembok, terus lantai, ceiling itu dalam keadaan semen kasar, terus nggak terdapat pintu, lampu, dan semuanya itu nggak ada ya. Dapur, kamar mandi itu semua kosongan. Jadi cuma dikasih satu titik air dan satu titik lampu supaya nanti saat kita renovasi ya, itu bisa ditarik titik air dan titik lampu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini penampilan dapurnya ya. Jadi lemari-lemarinya ini saya buat full ya, supaya barang-barang semua bisa taruh di dalam lemari, tidak berserakan di luar. Lalu ini adalah kompor, bentar ya saya buka ya. Jadi karena rumahnya sudah kami kosongkan selama 3 tahun ya, barang-barangnya itu kami bungkus plastik seperti ini ya, supaya nggak berdebu. Jadi pas pulang ke rumah nih ya, nggak terlalu capek ya beresin rumahnya ya, debu-debunya ya.
Ini belum dipakai. Jadi ini adalah cooker hood. Terus ini adalah kompornya rumah kami ya. Saya memilihnya kompor gas ya. Maka dari itu harus pasang pintu ya di dapur ya supaya terhubung gasnya. Kalau misalkan kompornya yang induksi tidak perlu pasang penyekat, sudah oke. Lalu yang di bawah sini adalah lemari steril alat-alat makan kami. Jadi mangkok, gelas, sumpit, piring semua disterilkan di sini ya, disimpan di sini. Lalu di sini adalah pemanas air rumah ini ya. Jadi tuh untuk keperluan memasak, mandi, cuci baju, itu semua sudah terhubung ya. Kita cuci piring juga pakai air hangat ya, karena kan di sini kan udaranya atau cuacanya lumayan dingin ya. Jadi airnya itu seperti air es. Kita memerlukan water heater ini supaya keran air yang buat cuci piring atau cuci sayur ya saat memasak ya hangat, supaya tangan kita nggak sakit, nggak beku. Di sini untuk tempat cuci piring itu keran buat cuci piringnya. Lalu ini ada satu keran untuk air minum. Di sebelah sini ada lemari-lemari kecil untuk taruh barang-barang di dapur ya. Biasanya kan banyak ya. Jadi segini aja ya dapurnya kami ya, kecil. Terus ada lemari es di sini ya di luar dapur ya, karena kan dapurnya kecil. Kalau dimasukin lagi lemari es tambah kecil ya. Jadi saya taruh di depan sini lemari esnya. Di depan pintu dapur itu ada ruang makan ya. Jadi di sini meja makannya. Lalu ini adalah panel listrik ya. Jadi saya sengaja tutupin seperti ini supaya lebih rapi aja. Terus di sini ada lemari penyekat ya. Jadi dari arah pintu masuk dipisahkan oleh lemari ini untuk ke arah meja makan supaya nggak langsung. Di lemari ini nih biasanya saya taruh untuk bumbu-bumbu masakan Indonesia ya, sama peralatan untuk bakingnya saya. Cuman kan lagi kosong ya. Tuh. Berantakan ya, maaf ya. Lalu untuk ruang keluarga, TV-nya saya taruh di sebelah sini ya. Terus ini ada lemari yang saya request buatnya seperti ini nih, yang tinggi. Jadi lemari ini saya request seperti ini ya, supaya untuk bisa taruh barang-barang utility ya, atau yang macam-macam seperti itu ya. Nih. Maaf ya berantakan ya, karena barang-barang yang dari luar saya sumpel masuk dulu sementara supaya nggak berdebu. Jadi di sini nih bisa taruh sapu, pengki, tongkat pel, terus ada tong darurat ya kalau misalkan mati air. Jadi yang tongkat-tongkat panjang ini bisa masuk ke dalam ya, jadi nggak berserakan di luar. Terus ini barang-barang macam-macam lah ya, ini belum diberesin nih. Lalu di depan TV ini ada sofa, dan ini ada rak buku ya, yang sebenarnya nggak ditaruh di sebelah sini. Ini sebenarnya untuk rak buku bacaan anak dan mainan anak ya, ditaruh di luar sebelah sana ya. Cuman karena kalau rumah kami mau kosongkan ya, kan sofa ini kan biasanya kami bungkus plastik ya supaya nggak berdebu ya. Jadi rak buku ini kami tempelin, kami dekatkan ya supaya ikut terbungkus, supaya nggak banyak debu. Lalu untuk di rumah ini pemanas ruangannya itu adalah model yang tertanam di lantai ya. Berbeda dengan rumah yang kami kontrak di Mongolia Dalam ya. Kalau di sana kan pemanas ruangannya itu ada di tembok ya. Kalau ini yang di lantai. Kalau nggak salah untuk biayanya itu iurannya ya di daerah sini itu sekitar 4,9 yuan sebulan. Itu dihitung per meter persegi, jadi dikalikan luas bangunan rumahnya. Untuk penghangat ruangan di kota ini kurang lebih dinyalakan selama 5 bulan ya, dari bulan Oktober hingga bulan Maret kalau nggak salah ya. Dan ada perusahaan yang mengoperasikan, karena untuk pemanas ruangan ini juga ada yang mengoperasikan sendiri. Lalu mesin cucinya ada di balkon ya. Di sini lemari untuk taruh deterjen cuci baju. Di sini kosong lemarinya.
Lalu ini ada plastik-plastik besar untuk pembungkus furniture rumah kami jika rumahnya dikosongkan ya. Jadi maaf ya agak berantakan ya. Untuk jemur baju di sini nih. Berseberangan dengan mesin cuci baju yang tadi, ini sebenarnya adalah tempat main anak ya. Jadi buat taruh rak bukunya si anak. Lalu di sini tuh ada karpet ya. Cuman sekarang sedang berantakan seperti ini ya, tanaman aja saya taruh di sini, saya kumpulin, terus ada barang yang saya bungkus supaya nggak berdebu. Lalu menuju ke kamar tidur anak ya, ini masih saya plastikin nih ya. Yang ini plastiknya sudah dibuka karena kemarin adik sepupu sempat menginap di sini semalam. Jadi untuk di kamar tidur saya buat lemarinya full ya, supaya bisa taruh barang banyak ya di dalam ya. Lalu di bawah kasur ini juga bisa taruh barang lagi ya. Di sini ada 6 laci, lalu di sini ada 3 lemari. Lalu di sini adalah rak buku dan meja belajar ya yang digunakan sementara oleh suami ya, karena kan anak belum pernah menempati kamar ini ya. Lalu di sini juga ada beberapa barang nih yang saya bawa pulang ya dari Mongolia dalam ya, buku-buku bacaan anak dan beberapa mainan anak. Belum saya bongkar sengaja supaya nggak banyak debu. Lalu ini adalah kamar tidur utamanya kami. Sama ya, mirip ya sama yang di Mongolia dalam ya, kosong ya. Karena saya pada dasarnya itu nggak suka banyak barang berserakan di luar ya, supaya nggak banyak debu. Jadi di bawah kasur ini nih ya, di bawah ranjang ini ya, ada sedikit tempat penyimpanan barang. Lalu ada AC. Nah untuk AC itu di China bagian utara nggak terlalu umum ya digunakan ya. Jadi AC itu dipasang oleh suami itu saat kami sudah punya anak ya. Jadi anak baru umur beberapa bulan ya, sudah memasuki musim gugur ya. Sedangkan pemanas ruangan rumah ini belum dinyalakan ya, belum beroperasi ya. Jadi kan suhu ruangannya lumayan dingin ya kalau untuk anak kecil ya. Suami takut anaknya kedinginan lalu sakit, makanya dia pasang AC ini supaya bisa dinyalakan hawa panasnya itu. Jadi suhu ruangan kamar ini nih lebih hangat, lebih nyaman untuk baby yang masih kecil. Jadi untuk AC ini dalam setahun kami nyalakan hanya sekitar 2 apa 3 minggu ya totalnya ya. Dinyalakan itu saat musim panas, dimana saat panas-panasnya itu kami nyalakan sebentar hawa dinginnya ya. Lalu saat musim gugur ya, dimana penghangat ruangan rumah itu belum beroperasi ya, kami nyalakan hawa panasnya ya. Ini lemari bajunya ya, tetap ya saya buat full sampai ke atas supaya bisa menaruh selimut dari semua musim. Lalu koper-koper besar buat kami pulang ke Indonesia itu bisa taruh ke dalam lemari semua. Terus ini lemari baju sehari-hari. Oh iya teman-teman, pintu ini berubah warna ya, karena kami itu nggak tahu saat kosongkan rumah ini ya untuk pindah tinggal sementara di Mongolia dalam, tirai jendela kamar ini itu terbuka, jadi terpapar matahari sangat banyak ya. Jadi warna putih ini menguning nih, berubah warna. Lalu foto ini juga memudar, kami nggak tahu tuh awalnya. Lalu ke ruangan terakhir ya, yaitu kamar mandi. Yuk mari. Jadi ini kamar mandi rumah kami. Kecil ya, karena rumahnya juga kecil. Di sini cuma terdapat wastafel, terus ada mesin cuci kecil ya, karena anak waktu bayi itu sehari bisa cuci 2 kali bajunya. Lalu toilet dan shower. Jadi di sini ada sedikit berbeda ya dari kamar mandi yang ada di Mongolia dalam ya. Tunggu, saya nyalain lampu dulu. Jadi di Mongolia dalam di sini ada pemanas lampu yang disebut lampu matahari ya. Itu kan memakan listrik sangat besar. Kalau di rumah kami memakai kipas angin. Jadi kipas anginnya modelnya seperti ini, bisa 2 fungsi ya, untuk menyedot angin keluar seperti exhaust fan, dan juga bisa untuk kipas angin
pemanas ruangan, jadi mengeluarkan hawa panas. Jadi saat musim dingin kami mandi di ruangan ini nih ya, suhunya ya, kamar mandinya ya nggak terlalu dingin. Untuk pemakaian listrik kipas angin panas ini lebih irit ya dibandingin lampu matahari ya. Tapi kami jarang gunakan karena saat renovasi rumah ini pemanas ruangan rumah yang tertanam di lantai itu kami tarik hingga ke lantai kamar mandi. Jadi sudah cukup hangat ya kalau misalkan pemanas ruangan rumah itu sudah beroperasi. Teman-teman sudah lihat semua ya ruangan di rumah kami ya yang berada di kota Yingchuan. Terima kasih ya yang sudah menonton dan selalu mendukung channel YouTube Keluarga Y. Tonton terus keseharian aktivitas Keluarga Y dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.